Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, waktu saya baca Yohanes 4 ayat 3, saya bilang, oh iya ya penginjil, Tuhan bicara buat saya 3 hal. Saya bilang 3 hal ini, tapi ini apa yang saya sampaikan? Tuhan berkata kepada saya, lihatlah sekelilingmu. Dan sebelah Yohanes 4 ayat 35. Dan sebelah Tuhan paling dahsyat. Saya tidak perlu cari sana sini buat saya stres, karena waktu saya hanya sedikit. Belum kemarin 1 hari saya ada di rumah Tuhan sampai malam baru saya pulang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan mengatakan perkataan ini, Tuhan Yesus tidak sedang berbicara tentang panen gandum. Tapi Tuhan Yesus berbicara tentang banyaknya manusia di dunia ini yang harus diselamatkan. Saudara, ada begitu banyak manusia yang beramai-ramai berjalan menuju penghukuman kekal, yaitu neraka. Saya sangat diberkati kemarin dengan Pastor Konghi, itu luar biasa Pastor Konghi. Dia hidup tapi memikirkan bagaimana jiwa-jiwa, tempat-tempat di mana Injil belum masuk, supaya ada orang beritakan Injil di sana. Ini orang-orang mengasihi Tuhan, saudara. Pernahkah Anda duduk dan berpikir bagaimana orang ini bisa diselamatkan? Pernahkah Anda duduk dan berdoa untuk orang-orang di sekitar Anda? Sebagian orang tidak sadar atau tidak peduli dengan neraka. Kalau kita bilang bertobat, nanti tidak bertobat masuk neraka. Orang tidak peduli. Orang selalu tertawa kita dan menganggap kita itu gila. Karena mereka berpikir nanti kalau saya meninggal, barulah Tuhan mengatur saya. Entah di neraka, entahkah itu di surga. Saudara, ini adalah pikiran yang salah dan keliru. Yang mengatur Anda ada di surga dan neraka itu Anda. Pilihan Anda waktu Anda hidup di muka bumi. Anda yang memilih, saya mau di neraka atau saya mau di surga. Itu pilihan Anda. Bukan Tuhan yang atur kalau sampai Anda mati. Tidak, itu salah. Iblis menyesatkan Anda. Dan bahkan ada orang berkata, saya orang Kristen, saya selalu pergi ke gereja, saya paduan suara di gereja, saya pasti masuk surga. Saya mau katakan buat saya, Anda keliru. Orang-orang Kristen firman Allah tidak ada di sana. Amin. Jadi kalau Anda berpikir saya orang Kristen, saya berpuluhan di rumah Tuhan, saya paduan suara, saya aser, saya ini dan segala macam, pasti saya mati, saya masuk surga. Saya mau katakan itu salah dan tidak benar. Mari kita lihat Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat, banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada kamu dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, ini sangat keras. Tuhan berbicara tentang orang-orang melayani Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan. Karena kalau buat mujizat, kalau umpamanya bernubuat, kalau orang berdoa, itu semua ada di rumah Tuhan. Makanya Tuhan berbicara, aku tidak mengenal kamu pembuat kejahatan, enyahlah daripadaku. Banyak orang yang menyatakan diri sebagai hamba Tuhan, para pelayan yang melayani rumah Tuhan, tetapi hidup dalam kejahatan, kompromi dosa, hidup dalam kebohongan dan kemunafikan. Makanya Tuhan bilang, pindah sana, aku tidak kenal kamu. Kamu melayani aku tapi kamu pembohong, kamu tidak jujur, kamu munafik, kamu bersinah, kamu berselingkuh. Kamu menutupi kejahatan kamu dengan kegiatan-kegiatan bersifat rohani, pelayanan sana sini, khotbah sana sini, sibuk sana sini. Nah, saya mau bilang, kalau Anda seperti itu, gereja pakai Anda, tapi Tuhan tidak. Makanya nanti Tuhan berkata, enyahlah daripadaku. Saudara, ini agak sangat keras. Saya bilang, Tuhan paling keras ini Tuhan. Tapi saya sudah minta apa yang Tuhan harus saya katakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, betapa kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Banyak orang menutupi kejahatan mereka, kebohongan, kemunafikan mereka.
dengan hal-hal yang rohani. Tuhan Yesus berkata, "Inyalah kamu pembuat kejahatan." Maka Lukas 13 ayat 26. Mari kita lihat sama-sama. Maka kamu akan berkata, "Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami." Panggilan Tuhan atau sebuah hubungan dengan Tuhan. Tuhan berkhotbah ke dengar. Jadi ini adalah gambaran orang-orang yang bangun hubungan dengan Tuhan. Orang-orang yang mendengar khotbah-khotbah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Tapi orang-orang ini mengeraskan hati mereka dan menolak untuk melakukannya. Maka dia bilang, "Tuhan, aku mendengar khotbah-khotbah di jalan-jalan di kota kami." Tuhan bilang, "Betul, kamu bangun hubungan dengan aku. Betul, kamu dengar khotbah. Di mana-mana kamu dengar khotbah. Di YouTube kamu lihat. Di mana saja kamu lihat itu khotbah-khotbah. Itu betul. Tapi saya mau katakan kepada kamu, dari mana kamu datang? Saya tidak pernah tahu siapa kamu. Nyalah. Bukan karena kamu beribadah terus-menerus secara agamawi, bukan karena kamu rutinan formalitas ibadah. Dan Tuhan mau dengar firman bikin akal. Orang selalu puji suami saya, "Bapak khotbahnya luar biasa." Makanya suami saya bilang, "Kenapa puji saya? Lakukan apa yang saya sampaikan, bukan puji saya." Amin, saudara. Tidak perlu kita puji gembala kita, tapi kita melakukan apa yang sudah wariskan untuk kita. Warisan-warisan rohani yang begitu besar kita sudah dengar. Pengajaran-pengajaran itu luar biasa. Makanya saudara tahu kalau saya berdoa, "Tuhan, saya tidak sama dengan suami saya. Tuhan kan sudah ambil dia. Lalu ini saya mau buat apa? Ini domba-domba mau kasih makan apa, Tuhan?" Saya selalu di hadapan hadirat tanya, "Tuhan, makanan apa yang cocok untuk mereka?" Kalau saya mau, saya tinggal ambil suami saya punya materi-materi. Tapi saya tahu Tuhan mau sampaikan sesuatu buat saudara. Ini keras buat kita semua, termasuk saya. Tapi kita belajar. Jangan Anda mengeraskan hati Anda untuk mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Nanti satu saat Anda bilang, Anda di hadapan Tuhan, Anda bilang, "Nyalah, dari mana kamu datang ya? Aku tidak pernah kenal kamu." Saudara, saya mau katakan itu amat sangat memalukan. Kalau ketemu lagi kenal beta kasih, "Saya kenal saya. Saya siapa ya?" Aduh, kalau kita jadi garam kita meleleh, saudara. Mari kita lihat satu bagian firman Tuhan dari Yohanes 4 ayat 35. Firman Tuhan yang tadi. "Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita temukan latar belakang perkataan Yesus yang mulai mengajak murid-muridnya untuk menuai. Sebenarnya apa yang dilihat Yesus sehingga ia menyatakan ladang sudah menguning? Secara spiritual, saudara, Yesus melihat umat Israel pada waktu itu. Umat Israel begitu lapar, haus. Mereka begitu rindu Tuhan. Maka mereka hampir putus asa dan tersesat. Karena sudah sekian lama mereka mendengar, mereka mempelajari nubuatan-nubuatan para nabi tentang Mesias. Tapi Mesias itu tidak datang-datang juga. Jadi orang Israel punya satu kerinduan untuk bertemu dengan Mesias. Karena mereka tahu kalau Mesias datang, mereka dilepaskan, dibebaskan. Mereka ingin dilepaskan dari penderitaan akibat penjajahan kejam bangsa Romawi. Harapan mereka akan Mesias semakin besar, bagai ladang yang sudah menguning dan siap untuk dituai. Itu secara spiritual. Jadi secara spiritual mereka sudah matang, mereka sudah siap untuk menerima Mesias. Saudara, dunia dunia spiritual butuh juru selamat.
Dan kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya telah diselamatkan Tuhan. Dan kita dipanggil sebagai penuai di akhir zaman. Amin. Lihatlah sekelilingmu, ini kata perintah. Tuhan bilang lihatlah. Itu untuk murid-murid. Lihat. Mengapa Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk melihat sekeliling mereka? Saya catat di sini. Karena yang pertama, ladang sudah menguning dan matang untuk dituai. Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk melihat sekeliling mereka. Karena yang pertama, ladang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ayat 35b tadi. Bapak, Ibu, Saudara, kita sementara hidup di dunia yang sekarat, dunia yang sakit. Dunia ini penuh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan. Bukan saja untuk COVID, tapi di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan tempat bisnis Anda. Ada banyak hal terjadi di sana, membuat Anda gelisah, takut, tertekan. Anda melihat ketidakadilan di kantor-kantor di mana Anda bekerja. Anda melihat ketidakadilan tempat bisnis Anda, perusahaan-perusahaan Anda. Dan Anda merasa khawatir, cemas, gelisah. Ada begitu banyak persoalan, masalah, tantangan silih berganti, membuat Anda putus asa, hilang harapan dan apa tidak berdaya, sama seperti orang Israel. Rindu Tuhan, rindu Mesias. Karena penjajahan Romawi begitu menyengsarakan mereka. Kita tidak dijajah bangsa Romawi, saudara. Tetapi kita dijajah dengan persoalan-persoalan, dengan masalah-masalah. Kita dijajah dengan persoalan-persoalan silih berganti. Kita merasa tidak berdaya, kita merasa putus asa. Kita merasa jalan semua itu buntu. Dan siapa yang tolong kita? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan bilang untuk murid-murid, lihat sekelilingmu, bahwa orang-orang itu perlu diselamatkan. Mereka itu perlu diselamatkan. Amin, saudara. Mereka ini mungkin berbicara tentang istri saudara yang perlu diselamatkan, atau suami saudara yang perlu diselamatkan, atau anakmu, atau keluargamu, atau adikmu, atau sahabatmu, keluarga besarmu, tetangga-tetanggamu, teman-teman kantormu, atau teman bisnis, atau orang-orang yang tidak engkau kenal, bahkan orang-orang yang memusuhimu. Kau lihat mereka perlu diselamatkan. Saya pernah berdoa dengan seseorang anak di sini, dan Tuhan berbicara tentang satu negara. Nah, cerita itu saya tanya dia, apa yang kamu lihat? Dia bilang dia melihat India. Dan saya bilang buat dia, doakan tempat itu. Tapi waktu saya berdoa dengan dia, ada nubuatan untuk dia. Saya bilang, kamu berdoa dengan tempat itu, karena suatu saat kamu pasti untuk sampai ke tempat itu, karena kamu sudah berharga untuk bersyafaat bagi India. Kok tidak ada wow ya? Saudara tidak bisa pergi ke tempat itu, negara itu, benua itu, kalau saudara tidak bisa berharga untuk pergi ke situ. Saudara, tiap saat saya bersama untuk negara-negara, mulai dari Amerika sampai Asia. Saya berdoa kalau sampai Asia kan Jepang. Dan akhirnya juga Tuhan bawa saya di Jepang. Dan saya, Mami dan Ibu Ekin waktu itu, setiap pagi dan malam sebelum tidur, kami bersyafaat untuk Jepang. Dan kami deklarasikan, anak-anak GKRI Hidup Ambon akan injak tempat ini, untuk ambil S2 di tempat ini. Mereka akan datang jadi misionari di tempat ini. Saya sudah injak tempat itu dengan iman. Dan saya percaya anak-anak GKRI Hidup Ambon pasti. Tapi tunggu waktu Tuhan. Entah Anda bekerja di sana, entah Anda jadi misionari di sana, entah Anda ambil S2, S3 di sana. Tapi kami sudah deklarasikan, air hidup Ambon akan injak tempat itu. Anak-anak muda GKRI Air Hidup Ambon akan injak tempat itu. Sebab itu kalau Tuhan taruh sesuatu bagimu, doakanlah. Kalau Anda berdoa, satu saat Anda akan menikmati hasil doamu. Tuhan akan bawa engkau ke India, karena bertahun-tahun kau berdoa untuk India. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kita lihat, firman Allah berkata tadi, lihat sekelilingmu. Lihat keluargamu, orang tuamu, sahabatmu, orang-orang memusuhi kamu, orang-orang yang dekat dengan kamu. Ceritakan kebaikan Tuhan bagi mereka. Ceritakan kasih Tuhan buat mereka. Anda sudah mengalami perbuatan Tuhan di gereja ini, sudah mengalami supernatural. Ceritakan itu kebaikan Tuhan, ceritakan kasih Tuhan, supaya orang di sekeliling kita, orang di sekitar kita itu tahu siapa Tuhan. Amin, saudara. Jangan kita hidup untuk diri kita. Mungkin secara kasat mata kita lihat, dia baik-baik, saya mau doa apa buat dia. Makanya kalau Anda berdoa, saya minta maaf untuk tim doa saya. Mereka selalu kalau berdoa, mereka bilang, Mama saya lihat orang ini, saya bilang doakan. Dan Ibu Pastor Dina kemarin berkata, kalau mereka doa, mereka ada sesuatu untuk orang-orang yang punya persoalan, dan itu disampaikan. Dan puji Tuhan, kami juga seperti itu. Jadi kalau mereka bilang mereka lihat ini, kemudian saya doakan, apa Tuhan? Tuhan bukan tentang orang ini. Jadi saudara kita, saya harap kalau Anda mengalami persoalan-persoalan tentang dosa, Anda perlu akui jujur supaya Anda dilepaskan. Bukan kita cari-cari saudara pendosa, bukan. Tapi supaya Anda mengalami kelepasan, kebebasan. Karena kalau Anda hidup ketika dosa, Anda tidak bisa lihat mujizat sekalipun ada di gereja supernatural. Anda perlu dibebas, tidak perlu malu. Semua orang itu berbuat dosa. Saya berdiri sini juga saya berdosa. Tapi Tuhan tebus saya dan dia tidak kembali ke dosa itu. Jadi saudara, Tuhan bilang untuk kita semua, lihat. Saya sekeliling tuh, orang ada menangis banyak, orang ada susah banyak. Yang pasti lihat pun diri saya, lihat donto ya, ada menangis, do ada susah. Numpuk anak ingus malele-malele, saya ada susu pada minum, saya ada pakaian, saya ada uang perbali. Dan cuma makan bubur tiap pagi, siang, malam, sore. Lihat dong. Mungkin secara kasat mata aku tuh bilang, dong baik-baik. Dong keadaannya baik-baik saja, namun amat sangat menyedihkan. Karena mereka tidak tahu kemana mereka pergi waktu Tuhan memanggil mereka pulang. Ada banyak orang-orang memiliki banyak uang, harta kekayaan, memiliki jabatan, kedudukan tinggi di kantor, di perusahaan. Tapi di hati mereka cuma ada kekosongan. Saudara kalau lihat orang-orang kaya di muka bumi ini, hatinya kosong. Tapi saya percaya Anda di sini tidak. Hati selalu diisi dengan sukacita, damai sejahtera. Amin. Karena Tuhan ada di hati kita, Rohnya ada di hati kita. Saudara, orang dunia punya hati itu kosong. Yang ada cuma harta, kekayaan, jabatan, kedudukan. Nah, itu kebanggaannya dan kesombongannya. Siapa seperti saya? Punya jabatan tinggi, punya kedudukan tinggi, punya hal-hal yang luar biasa. Tapi hatinya kosong. Makanya punya semua, tapi mukanya kering, mukanya sedih. Saya kalau suka lihat orang foto-foto saudara, saya suka melihat ini dia menangis kasihan. Saya selalu lihat wajah mereka dan saya tahu seperti apa hatinya. Jadi jangan saudara pikir, Tuhan kenapa saya miskin? Kenapa saya tidak kaya? Apabila miskin kaya semua punya persoalan. Anda menjadi orang besar, angin goncang kuat. Sedangkan angin goncang di bawah saja saudara sudah duduk merata. Ya Tuhan, kenapa kandang babi rusak? Ya Tuhan, beta sudah apa pekerjaan lagi? Kenapa ini tali sudah runtuh? Nah itu kecil saudara. Bayangkan saudara menjadi orang besar, goncangan kuat. Mana Koko Robert? Goncangan kuat kasih Koko. Nah, Bapak sering bilang untuk Koko waktu di Homesel Kapernaum, bahwa untuk dapatkan berkat besar, itu goncangannya juga besar. Nah ini saudara, orang Korea sedikit sudah tersinggung, mau naik dulu di atas. Angin bagoyang begini saudara, lapas, tak lapas, ancur-ancur di bawah. Jadi jangan mau, ya Tuhan beta di atas. Nah proses ini dong loh. Amin saudara. Jadi hati harus dipenuhi dengan roh Tuhan. Harus dipenuhi Tuhan dan rohnya. Makanya Anda yang belum bertobat harus bertobat. Kalau Bapak Ibu Saudara ada di sini dan belum pelayanan pribadi, saya mau bilang Anda daftar untuk pelayanan pribadi. Sekaligus Anda daftar untuk pelayanan pelepasan. Karena kami dari gereja siapkan untuk menolong Anda. Saya mau Anda diberkati. Saya mau jalan di rumah-rumah Anda dan saya lihat saudara sehat. Saya mau jalan, saya mau lihat saudara dipromosikan. Saya mau jalan lihat, aduh pergumulan begitu banyak, tapi nanti juga naik promosi.
Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita lihat Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawa? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Apa gunanya Anda punya semua tapi Anda tidak selamat? Anda kehilangan nyawa Anda. Uang, harta, kekayaan, jabatan itu tidak bisa selamatkan Anda. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, lihatlah sekelilingmu. Yesus berkata kepada murid-murid, lihatlah sekelilingmu. Itu jiwa-jiwa perlu ditolong, perlu diselamatkan. Mulailah bergerak untuk membawa mereka buat Tuhan. Perkenalkanlah Yesus buat mereka. Semua bilang jangan kita jadi penonton di gereja ini, kita sudah terlalu lama jadi penonton. Itulah sebabnya kita banyak kritik sana, kritik sini. Ini mimbar harus sebelah pojok. Ini musik gitar ini sebelah sini. Bagusnya kalau ke depannya. Oh, bunga ini kurang bagus. Oh, harus begini. Karena Anda penonton. Orang kalau penonton suka kritik sana sini. Kalau orang pemain, itu dia akan fokus dengan apa yang dikerjakan. Tidak punya waktu untuk duduk jadi penonton. Jangan Anda jadi penonton di gereja. Dan jangan katakan itu tugas pendeta, itu tugas hamba-hamba Tuhan. Mau beritakan Injil, mau tolong orang, mau doakan orang, itu kan tugas pastor-pastor di gereja. Itu kan tugas gembala, bukan tugas kita. Saya mau katakan Anda keliru, Anda sudah diselamatkan. Tugas kita semua sebagai orang diselamatkan Tuhan. Kita harus lihat sekeliling kita. Dunia ini sakit sekarat, dunia ini menderita. Kita harus hadir bawa hadirat Tuhan buat mereka. Kita harus hadir bawa sukacita buat mereka. Kita harus hadir bagi mereka, saudara. Kita sudah terima cuma-cuma, kita berikan secara cuma-cuma. Kunjungi orang-orang itu, doakan mereka. Amin. Tuhan Yesus berkata, lihatlah sekelilingmu. Ini perlu saudara punya penglihatan yang tajam. Saudara harus memiliki penglihatan ilahi. Saudara harus memiliki penglihatan supranatural untuk melihat orang-orang itu. Kalau pikiran-pikiran Anda dipenuhi dengan hal-hal jahat, dengan hal-hal yang kotor, dengan hal yang buruk, dengan hal negatif, dan mata Anda dipenuhi dengan hal-hal pornografi, karena Anda selalu menonton hal-hal pornografi, maka Anda tidak akan melihat sesuatu. Karena mata Anda kabur, rabun, bahkan buta. Saudara, ini tadi pagi Tuhan bilang kan berbeda. Tadi pagi Tuhan bicara ini buat beta. Jadi jemaat Ari Hidup Amo yang ada di gereja maupun di rumah yang menyaksikannya, saya mau katakan buat Anda, kalau pikiran-pikiranmu dipenuhi dengan hal-hal jahat, pikiran-pikiran jahat, dengan hal kotor dan buruk, negatif, bahkan mata Anda selalu melihat hal pornografi, karena Anda selalu menontonnya, maka Anda tidak pernah melihat orang lain punya kesusahan. Karena matamu kabur, rabun, bahkan matamu buta. Sebab itu bersihkanlah dulu pikiran dan mata Anda, supaya Anda bisa melihat dengan jelas. Kalau tidak, Anda seperti orang buta yang menuntun orang buta. Dan kalau buta, dua-dua jatuh dalam lubang. Amin. Saudara punya hati, saudara harus punya pikiran, saudara harus dipenuhi dengan urapan hadirat Tuhan, supaya saudara peka. Oh, orang ini perlu ditolong tanpa dia bilang. Saya dulu di bawah tanpa orang bilang, saya akan berkati dia. Tanpa itu Tuhan bilang tolong dia. Saya hidup alam Tuhan supranatural. Dan kalau Tuhan bilang sesuatu buat saya akan bikin akan. Kalau saya tidak bikin, saya rasa tersiksa. Karena saya melawan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bersihkan pikiran kita dari hal buruk negatif. Bersihkanlah pikiran kita semua, supaya kita melihat dengan jelas bahwa orang itu perlu ditolong. Jangan pikiran-pikiran Anda itu negatif dan buruk. Amin, saudara. Jangan. Kita bersihkan pikiran kita. Pikiran Kristus di hati kita, mata Yesus di mata kita, hati Yesus di hati kita. Saya kita kasihan orang ini perlu ditolong. Tuhan, apa yang saudara buat? Ini. Bukan karena kita uang banyak hartanya, tidak. Tapi karena Tuhan menggerakkan hati kita. Karena Tuhan tahu kita orang suka memberi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita punya hati untuk melepaskan berkat.
kita punya hati untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita lihat Matius 23 ayat 15. BIMK. Celakalah kalian guru-guru agama dan orang Farisi. Kalian tukang berpura-pura. Kalian pergi jauh-jauh dan menyeberang lautan dan menjelajah daratan hanya untuk membuat satu orang masuk agamamu. Dan sesudah orang itu masuk agamamu, kalian membuat dia calon neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Ini Tuhan bicara keras untuk Farisi ahli Taurat. Di jauh-jauh injili satu orang, doakan dia bertobat, bawa dia di gereja, lalu hal-hal buruk buat dia, lalu dia lebih rusak lagi. Tuhan mau bilang buat mereka, hai Farisi ahli Taurat, kamu khotbah tapi kamu tidak bikin. Kamu bicara firman tapi kami tidak lakukan. Nah, bagaimana orang yang kau bimbing dia untuk bertobat atau melakukan yang benar? Dia contohi hidupmu yang rusak dan hancur. Jadi para pelayan Tuhan di gereja ini, saya bilang buat Anda sudah ajar anggota komsel Anda, lakukanlah. Supaya di belakang Anda itu lihat, pemimpin itu pengaruh. Mau lihat orang di belakang Anda, lihat pemimpinnya. Kalau Anda tukang parlente, pemimpin orang-orang ikut Anda parlente. Kalau Anda munafik, orang-orang di belakang Anda munafik. Kalau Anda tidak jujur, orang-orang di belakang Anda akan tidak jujur. Itu betul. Makanya Tuhan bilang, kamu lakukan. Kalau kamu sudah bicara akang, bikin akang. Jangan kamu suruh orang lakukan, kamu tidak lakukan. Kamu suruh orang bicara jujur, kamu suka pembohong. Kamu suruh orang untuk memberi, kamu kikir dalam memberi. Jadi Tuhan bilang, orang itu bukan tambah baik, tapi tambah jahat. Jadi Anda pemimpin-pemimpin pelayan Tuhan, saya mau katakan tabur yang baik untuk orang, bagi jemaat Tuhan. Jangan Anda tabur yang buruk. Satu saat perbuatan burukmu hancurkan Anda. Jangan kamu jadi rubah-rubah di gereja ini. Kalau jadi rubah-rubah, kau akan hancur. Serigala akan makan kamu. Jangan Anda buat kekacauan di gereja ini, karena gereja ini punya Tuhan. Jangan Anda tabur buruk-buruk untuk membawa kehancuran. Anda akan hancur. Gereja ini tidak akan pernah hancur. Karena gereja ini ditaburi dengan doa, dengan air mata, dengan pengorbanan. Anda tidak pernah merasakan bagaimana bangun gereja. Tidak pernah. Ya, saya mau bilang Anda, jangan Anda membawa perpecahan di gereja ini. Engkau akan berperkara dengan Tuhan Allah yang punya pekerjaan ini. Kau yang ada di sini maupun di rumah, dengar beta bilang. Jangan coba-coba Anda bawa kehancuran, perpecahan. Tuhan akan berperkara dengan Anda. Saudara diberkati? Saya percaya firman Tuhan setiap minggu di Komsel akan menolong Anda untuk hidup benar, hidup jujur. Bilang anak-anak, nyon jam parlente, iya Bapak. Mari beli Bapak rokok do. Kalau Mama tanya, bilang Anda balik pisang. Bilang para Mama ajak anak-anak, Nona, kalau ada masalah Nona berdoa, Tuhan pasti tolong. Kalau ada masalah, iya Mama, berdoa Mama iya. Tapi Mama waktu ada masalah, pergi di dukun dulu. Dukun siapa yang punya ilmu kuat Kalau di Ambon susah cari, yang di luar kota saja pasti ada. Lalu berapa lama Anda saya ikut Mama untuk pergi ke dukun. Jadi Mama ajar anak firman Tuhan. Waktu dulu ya Mama berdoa, ikut berdoa. Sekarang kita yang susah-susah Pak, kita hanya dua. Kan dari kecil kita sudah dididik hidup mencari Tuhan. Saya perlu bilang dong berdoa tidak. Mereka sudah tahu bagaimana harus berdoa. Karena didikan bertahun-tahun itu membuat mereka demikian. Suatu saat bapaknya bilang, kamu harus berdoa, kamu harus berubah. Karena satu saat Mama dan Papa tidak ada, kamu nanti susah. Dan itu sudah tertanam. Oh iya, kau harus berdoa, kau harus bergantung kepada Tuhan, bukan kepada Mama Papa. Dan waktu suami saya pergi, mereka kuat lagi, mereka berdiri. Secara manusia goncang, tapi kita bisa berdiri. Dan mereka menjadi penopang buat saya. Saya bilang, Mama tidak boleh menangis. Karena kalau Mama menangis, kami menangis. Jadi saya bersyukur punya kedua anak yang hebat, selalu menopang saya.
Puji Tuhan, saya percaya anak-anak GKR Hidup yang lain pun menjadi anak-anak yang hebat. Lihatlah sekelilingmu, Bapak Ibu Saudara jemaat Hidup Ambon, lihat itu rumah-rumah tangga dah hancur. Lihat itu perselingkuhan dalam pernikahan. Saudara lihat kebohongan terjadi dalam rumah-rumah tangga yang mengakibatkan perceraian. Saudara lihat itu. Bahwa Tuhan, orang ini perlu ditolong. Saudara lihat anak-anak muda yang hidup dalam kemabukan, pesta pora, seks bebas, narkoba, pornografi. Tolonglah mereka, doakan mereka. Setiap saat saya berjalan dengan suami saya ke gereja atau kemana saya naik mobil, saudara, setiap saat perjalanan itu saya berdoa untuk orang-orang. Beta pemulu nih saya lalapa berdoa. Sungguh mati saudara, di mana saja. Kita harus berdoa pada orang-orang yang beta jalan. Pada dia mau Tuhan Yesus ya, roh pertobatan buat dia bertobat jadi baik. Tuhan pulihkan rumah tangga ini Tuhan. Seperti itu beban saya yang harus saya doakan. Itulah sebabnya saya punya waktu banyak untuk berdoa. Betul saudara, banyak waktu untuk ada di hadirat Tuhan, bawa doa-doa. Orang-orang tidak tahu saya berdoa mereka, tapi saya berdoa mereka. Ke mual-mual kalau kita jalan, Tuhan selamatkan orang ini, Tuhan tolong dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Anda diberkati, amin. Bisa bilang kiri kanan, saya diberkati. Ya, jadi mari kita arahkan pandangan kita kepada orang-orang susah, orang miskin, kepada orang-orang yang hidup dalam dunia glamor. Kita berdoa untuk anak-anak muda yang hidup kemabukan, yang ada di nightclub, yang ada di karaoke. Mari kita berdoa buat mereka. Saudara, Yesus tidak ingin bekerja sendiri. Dia ingin memberi kita kesempatan supaya kita bersama-sama dengan dia untuk bekerja bersama-sama. Tuhan bisa bilang selamatkan dia, tapi Tuhan mau pakai kita supaya kita selamatkan mereka. Tuhan mau pakai Anda. Katakan Tuhan mau pakai saya. Tuhan pakai saya. Tuhan pakai saya. Nah, puji Tuhan. Yesus merindukan agar kita tidak hanya memikirkan keselamatan kita, tapi juga punya hati seperti Yesus, hati yang penuh belas kasihan untuk orang lain. Bapak Ibu diberkati. Jadi mulai hari ini kita jalan dan kita lihat. Kalau tetangga minum mabuk, lalu tidur malam-malam minum mabuk, bataria Anda tidak bisa tidur. Jaminan Tuhan yang ambil dia napas juga. Setiap saat Anda berdoa supaya dia selamat. Amin. Orang rumah tangga baku bakal Anda bilang mantap. Ose rasa situ, biar sepulaki pukul ose, jangan. Mulai sekarang berdoa Tuhan pulihkan rumah tangga itu. Amin. Kita lihat orang-orang susah, kita berdoa buat mereka. Kalau kita punya lebih, mari kita lepaskan buat mereka. Yang kedua saudara, mengapa Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk melihat sekeliling mereka? Pertama, karena ladang sudah menguning dan matang untuk dituai. Dan yang kedua, waktu Tuhan sudah singkat. Kita lihat ayat 35a. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Saudara, Bapak Ibu Saudara, ini adalah suatu waktu yang menunjukkan pesta panen. Nah, dalam tradisi mereka, setelah mereka menanam benih, maka 4 bulan lagi baru panen hasilnya. Jadi bilang Tuhan 4 bulan lagi. Karena tradisi kami 4 bulan. Kalau bibi sudah taruh 4 bulan baru kami makan itu. Hasil itu pesta panen di situ. Tapi Tuhan Yesus berkata tidak perlu menunggu 4 bulan lagi. Jadi Tuhan mau bilang buat kita semua, tidak perlu tunggu 4 bulan, tidak perlu tahun depan. Tapi hari ini saudara, waktunya saudara dan saya menuai. Ini waktunya kita beritakan Injil. Tidak perlu tunggu besok atau lusa atau tahun depan. Yesus mau bilang buat kita semua, ini waktunya. Beritakan Injil, beritakan Injil. Karena waktu Tuhan itu sudah singkat. Jadi saya mau bilang untuk jemaat Hari Hidup Ambon, jangan kita jadi penonton lagi di gereja. Jangan lagi kita terus membicarakan orang. Jangan lagi kita melihat kelemahan orang. Jangan lagi kita buang waktu untuk membicarakan orang-orang, hamba-hamba Tuhan, gembala dan sebagainya. Semua bilang Anda buang waktu untuk hal-hal yang mendatangkan dosa bagi Anda. Anda sekarang lihat sekeliling dan Anda mulai menginjili orang-orang dan doakan orang-orang ke pasar, ke mall, ke lapangan Merdeka, kemana Anda pergi, beritakan Injil buat mereka. Saudara, kalau saya jalan di mana-mana orang-orang dekat saya tahu, saya akan terus beritakan Injil. Mau laki-laki, mau perempuan, beta bilang. Mau orang kaya, orang miskin, beta akan bilang. Beta tidak pernah bilang, beta akan bilang.
Dan beta kalau jalan dengan Tuhan taruh perkataan-perkataan dalam itu mulut. So waktu berjumpa siapa saja beta bicara itu dari Tuhan, bukan beta. Dan Tuhan urapi beta tidak pernah takut. Amin saudara. Karena kalau kita berjalan urapan tidak perlu takut. Saudara harus minta urapan Tuhan. Kalau kita berjalan dalam urapan kita tidak pernah takut siapapun. Kalau kita dalam urapan Tuhan kita akan jadi orang gairah. Kita jadi orang semangat. Semangat, kita suka cita terus. Walaupun ada banyak persoalan. Urapan itu buat saudara saya kuat menghadapi apapun, badai apapun. Urapan itu buat kita kuat, tegar berdiri. Walaupun banyak pergesekan, proses, tapi kita akan tetap berdiri karena kita berjalan dalam urapan Tuhan. Dan memang kalau kita berjalan dalam urapan Tuhan, setan dan roh jahat sangat marah. Dia berusaha untuk hancurkan kita. Tapi saya mau bilang, kalau kita dalam urapan, setan dan roh jahat tidak akan ganggu kita. Tidak akan bisa menerobos hidup kita. Karena kita dalam urapan Tuhan yang hebat. Jadi setiap saat kita jalan, kita berjalan urapan. Dan setan tidak punya kesempatan untuk hancurkan kita. Setan hancur bukan kita. Selama Anda berjalan dalam urapan Tuhan, siapapun yang menyakiti Anda, siapapun menjelekan Anda, itu tidak akan mempengaruhi Anda punya sukacita dan damai sejahtera. Amin saudara. Saudara, kita baca Kisah 18 ayat 9 dan 10. Sudah hampir selesai. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Tuhan yang sama bilang untuk kota semua, banyak umat Tuhan di sini. Anda harus bergerak. Anda harus bergerak dengan saya dan hamba Tuhan. Karena banyak umat di sini yang perlu ditolong. Banyak umat menderita. Saudara, kalau saudara lihat mungkin di rumah tidak, tapi kalau saudara jalan, itu penderitaan sana sini. Kehancuran di mana-mana. Kemabukan, perzinahan, perceraian terjadi di mana-mana. Dan Tuhan mau kita pergi, kita bergerak. Amin saudara. Kemudian Lukas 8 ayat 1. Lukas 8 ayat 1. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama dengan dia. Amin. Jemaat dari Ambon bersama saya dan hamba-hamba Tuhan, kita akan bergerak di kota ini untuk membawa jiwa-jiwa datang di gereja ini. Kita harus berjalan untuk memberitakan Injil. Amin saudara. Ini waktu Anda bergerak untuk beritakan Injil. Sama seperti Tuhan sudah menunjukkan contoh buat kita. Selama ia ada di muka bumi, ia terus memberitakan Injil. Sampai makan pun kadang-kadang tidak bisa makan. Amin saudara. Sampai makan, sampai Yesus ingin bicara dengan murid tidak bisa. Karena melayani begitu banyak orang. Kasih makan orang, sembuhkan yang sakit, lepaskan orang terikat dosa. Kalau Yesus sudah buat demikian, kita harus. Saudara, jangan gunakan waktu kita ini untuk bicara buruk-buruk lagi. Ini bukan masa. Sedikit sangka kalah sebab bunyi ketong senai. Puji Tuhan kalau saudara tempat di surga, tapi kalau di neraka sangat menyedihkan. Jadi saya mau bilang jangan main-main di hidup saudara. Jemaat hidup Ambon. Lukas 13 ayat 34. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Saudara, waktu tadi pagi saya baca, Tuhan kasih ingat saya untuk katakan Yesus menangisi Yerusalem. Hati saya terharu saudara. Tuhan rindu untuk selamatkan, tapi mereka tidak mau. Kadang-kadang kita beritakan Injil, doakan orang-orang, tapi mereka hati keras. Kamu siapa doakan saya? Kamu siapa nasihati saya? Apalagi kalau lihat hamba-hamba Tuhan muda, pemimpin-pemimpin homesel muda. Sering lihat Yesus menangisi Yerusalem. Aku rindu supaya kamu selamat, tapi kamu tolak aku. Ada banyak orang yang kita rindu mereka selamat, tapi mereka menolak kita. Tapi saya mau bilang, mari kita memiliki mata Yesus, hati Yesus, pikiran Yesus untuk mereka. Kalau kita lihat kehidupan mereka berdosa, kita akan jadi sakit hati. Kalau kita ingat dia sakiti kita, kita sakit hati. Tapi mari kita memiliki hati Yesus, bahwa orang ini perlu ditolong. Yesus menangisi Yerusalem. Pernahkah Bapak Ibu Saudara menangisi orang lain? Pernahkah saudara menangisi kota ini? Pernahkah saudara menangisi tetangga saudara?
Pernahkah saudara menangisi temanmu di kantor yang menyakiti saudara, atau pemimpinmu di kantor yang menyakiti saudara? Pernahkah Anda menangis untuk dia? Pernahkah Anda berdoa untuk dia? Pernahkah Anda bersabar untuk dia? Kita belajar dari Tuhan Yesus. Dia tunjukkan contoh yang baik. Bukan saja keliling sana sini beritakan Injil dari desa ke desa, kota ke kota, tapi dia juga menangisi orang-orang yang menolak dia. Mungkin orang-orang tolak kita, anggap kita bodoh, anggap kita tidak bisa bikin apa-apa. Saya mau bilang, menangislah mereka, tangisilah mereka. Dan saya percaya setiap doa ada mujizat. Saudara kita, saya percaya kita diberkati. Kalau Anda diberkati katakan amin, saya diberkati.